Oke guys, ketemu lagi dengan saya pastinya dan tentunya di Oppo By Channel. Oke guys, jadi gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, dan jangan lupa dukung channel ini agar channel ini dapat berkembang lebih maju ya, dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen ya. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Saya doakan agar selalu sehat dan lancar rezekinya ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi berbagi ilmu bagaimana cara membuat kapal bot atau kapal motor dari gabus bekas ya, dari gabus bekas dengan modal 15.000 ya, modalnya cuma 15.000. Oke, jadi tutorial ini khusus buat mungkin mau iseng-iseng atau buat bapak-bapak yang ingin membuat mainan buat anak-anaknya ya, dengan budget minim, daripada kalian harus ngeluarin duit ratusan ribu buat beli mainannya ya. Jadi cukup dengan ini modal cuma 15.000. Jadi 15.000 itu untuk beli lemnya ya, lem besi ini. Ini juga kepakainya cuma sedikit doang sih, lem besi sama dinamo dan baterai. Lem besinya ini 12.000 harganya, ini cuma 1.000 nih. Nah, beli aja di online ya. Dan ini baterainya cuma 2.000 atau 2.500 nih ya, murah. Oke, jadi bahan dan alat alat apa saja yang harus kalian persiapkan. Oke, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Oke, jangan di skip videonya, lanjutkan. Oke guys, jadi kita yang pertama yaitu siapkan dulu bahan dan alat ya. Kita siapkan dulu bahannya. Yang pertama ialah yang jelas ya, busa ya, gabus styrofoam. Yang kedua ada lem besi ya, plat seng buat bikin baling-balingnya ya, nanti kita gunting, bikin pola baru kita gunting. Terus ada baterai, cukup satu aja, tapi baterainya udah dibikin kayak gini ya. Jadi ada kabel ke plus ke min, kita solasi ya, harus kencang solasinya biar nyambung gitu. Nah, baterainya udah diginiin. Terus ada dinamo yang kecil aja ya, dinamo bekas mainan atau bekas Tamiya itu. Ini biar semuanya sama, bentuknya segede ini. Dan yang terakhir bahannya itu ini, isi pulpen ya, paham kan? Nanti kita potong sedikit saja ya. Oke, ini buat asnya ya, buat as ke baling-baling ke dinamo. Oke, itulah bahan-bahannya. Dan yang kedua, kita siapkan dulu alatnya. Pertama ada penggaris, gunting, terus ada cutternya yang tajam ya, soalnya kalau kedul nanti jadi nggak rapi ya. Terus ada korek ya, ada lem tembak, pulpen. Oke, setelah mempersiapkan bahan dan alat, mari kita membuatnya ya. Oke, kita pertama buat dulu polanya ya. Kita buat dulu polanya. Kita terserah mau dibikin seperti apa, terserah kalian. Nah, kita garis dulu polanya. Setelah garis polanya, kalian misalkan udah jadi seperti ini ya, ini pola bawahnya nih, bikin bodinya dulu. Setelah bikin ininya, terus kalian bikin ini boleh nih, ini buat nanti di sini ya. Nah gini nih, biar lebih rapi gitu. Oke, setelah itu kita nanti lem ya, tapi lemnya kita nanti saja. Terus ada ini buat bodinya ya, kita buat bodinya nanti. Nah gini. Oke, setelah bagian depan body
jadi ya, udah dibikin gitu polanya. Lalu kita bikin baling-balingnya dulu ya. Kita siapkan ini, kita siapkan seng ya yang tadi, terus kita bentuk pola tanda plus seperti ini ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, tanda plus buat bikin baling-baling, nanti kita gunting ya, maka nanti jadinya akan seperti ini. Oke, nih. Setelah digunting, ininya nanti dimasukkan seperti ini ya. Nah, dimasukkan seperti ini, nanti kita lem ininya, lem tembak ya. Lemnya dicampur ya, lemnya separuh-separuh, yang kuning, yang putih dan yang hitam, lalu kita lem di sininya dan di sini ya. Nah, setelah dilem jadinya seperti ini ya. Nih, dilem atas bawah biar lebih kencang itu, jadi nggak bakalan copot nih. Oke, setelah itu kita pasang di kapalnya ya. Nah, ini kapalnya udah saya lem ini dulu ya, sementara udah saya lem dulu. Oke, bagian depannya dulu biar gampang. Setelah itu kita pasang mesinnya ya. Nah, pertama kita masukkan ini, kita masukkan ini dulu dari bawah sini ya. Nah, ini udah saya lubangin dulu nih, harus di tengah-tengah ya. Kalau biar pas di tengah harus digaris dulu, baru kita tandain tengah-tengahnya. Oke, kita masukkan dulu ya. Nah, tadi udah saya lubangin nih sebelumnya. Oke, setelah kita masukin, kita pasin dulu ya. Nah, kita pasin kira-kira baling-baling itu harus berapa panjang itu dari bodi ke air gitu ya. Ini kasih ukuran aja segini nih. Oke, kita kasih ukuran segini penggaris. Nah, ukuran baling-balingnya harus segini ya. Ini ada garis. Nah, ini baling-balingnya di bawah sini nih, pas garis nih. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas ya. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Harus pas segini ya, biar nanti nggak terlalu dalam juga, di airnya juga nggak terlalu dangkal. Oke, nah segini nih. Oke, kita kasih tanda dulu kira-kira berapa senti nih. Nah, dari bodi ke sengnya sekitar 4 cm lah ya. Nah, setelah masukkan ininya, kita copot dulu lah. Set. Nah, kita masukin ke sini nih. Nah, biasanya kalau ini agak lubangnya agak kecil ya daripada ini, berarti kita harus bakar dulu sedikit ya. Bukan dibakar sih, diangetin dikit biar agak mudah dimasukin ya. Jangan sampai meleleh ya. Nanti kalau meleleh, lumer, nanti banyak yang mau. Kita bakar dulu dikit. Nah, nanti kita masukin. Setelah itu kita masukin pelan-pelan sambil didorong ya. Aduh, seret banget nih. Nah, oke. Nah, jadilah seperti ini ya. Jadilah seperti ini. Oke, kita kalau udah kencang ini kita lepas dulu ya. Ya, oke. Setelah itu kita masukkan ke sini ya. Oke. Tadi panjangnya 4 cm ya. Terus kita masukkan sini ya, bros. Oke, jangan sampai sobek ya. Nah, seginilah. Setelah masuk kayak gini, kita ganjal ya. Kita bikin buat penyangga si dinamonya nih. Saya udah nyiapin penyangganya yang pas ya. Nah, setelah kira-kira pas, kita lem dulu ya.
Oke, sudah saya lem ya, udah kenceng. Setelah itu kita pasang baterainya dulu ya. Nah, baterainya boleh kita pasang di sini ya. Nah, boleh pasang di sini, nanti di lem ininya ya, biar kencang ya, biar nggak lepas nih. Oke, setelah kita pasang baterainya udah dilem, udah kenceng kan, kita pasang di sini ya. Nah, kita tes dulu deh. Oke, nyala lancar ya. Jadi ini muternya harus ke sini ya, ini paham nggak, maaf nih. Ini muternya harus ke sini. Tuh, lemnya ada yang lepas lagi. Jadi muternya harus gini, soalnya baling-balingnya kan melengkungnya ke sini nih. Baling-balingnya melengkungnya ke sini, jadi ini juga harus muternya ke sini tuh. Biar nanti bisa muter di air dan bisa jalan ya. Kalau baling-balingnya rata nggak dipelengkungin kayak gini, nanti nggak bakalan bisa jalan nih. Cuman muter doang tapi kapalnya nggak jalan ya. Atau sebaliknya juga, kalau muternya kebalik nih, yang ada kapalnya nanti bukannya maju, yang ada malah mundur gitu. Oke, jadi jangan sampai salah ya. Oke, setelah kita pasang semua ini kayak gini mesinnya ya, mesin udah jadi dan udah nyala, kita pasang bodinya ya, biar lebih rapi gitulah. Nah, bodinya ini ya, udah saya pasin ini tadi. Oke teman-teman, jadi kurang lebih jadinya seperti ini ya. Untuk bagian atasnya kalian bisa kreasikan sesuai kreativitas kalian masing-masing ya. Nah, oke teman-teman, jadilah seperti ini ya. Tuh, jadi kapal. Oke, jadilah seperti ini. Sekarang terserah kalian mau tambahin kreasi lagi apa, terserah, atau mau udahan juga boleh. Sebenarnya ini masih kurang panjang ya, jadi kayak kapal buntung gitu. Intinya kayak kapal buntung, tapi nggak apa-apa, yang penting bagus ya. Oke teman-teman, setelah melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan, akhirnya kapal kita jadi juga ya. Tuh. Nah, kapal kita jadi dan kita akan menyeberangi samudra. Oke, kita akan tesnya ya di Samudra Pasifik. Oke, coba kita tes dulu apakah dia muter. Oke, mantap sekali. Kita langsung tes saja ya. Nah, kan cukup kencang juga ya. Tuh. Wah, mantap, soalnya dinamonya kencang. Tuh, yes. Oke, mantap. Oke, mantap kali. Sepertinya jadi hilang nih pusing setelah melihat ini. Oke lah teman-teman, jadi segitu aja tutorial hari ini ya. Semoga kalian terhibur dan semoga bermanfaat buat kalian yang ingin membuat kapal bot atau kapal motor buat anak kalian. Oke,
Terima kasih setelah mengikuti video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.